Salam literasi. Perkenalkan, saya Elisa Della Siwana Serena, mahasiswa STKI PPGRI Ponorogo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Kali ini saya akan mereview sastrawan idola saya, yaitu Sapardi Djoko Damono. Beliau pujangga kebangsaan Indonesia yang terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Pria kelahiran 20 Maret 1940 ini adalah putra dari pasangan Sadjoko dan Saparian. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya yang sederhana namun penuh makna kehidupan. Sastrawan angkatan 70-an ini masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Kasatrian Kraton Surakarta. Lalu pendidikan menengahnya ditempuh di SMP Negeri 2 Surakarta dan lulus pada tahun 1955. Dilanjut pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMA Negeri 2 Surakarta dan lulus pada tahun 1958. Pada masa itu beliau sudah menulis banyak karya dan dikirim ke majalah-majalah. Kesukaannya di bidang menulis berkembang saat beliau menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris jurusan Sastra Barat Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sempat menempuh studi di University of Hawaii Honolulu. Program doktornya ditempuh di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1989. Selepas kuliah, beliau sempat menjadi pengajar di Fakultas Keguruan Sastra dan Seni IKIP Malang di Madiun. Lalu pada tahun 1973, beliau sempat bekerja di Semarang lalu pindah ke Jakarta untuk menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Sastra Horizon. Sapardi juga sempat mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1974 sampai 2005. Sapardi ditunjuk sebagai Dekan Fakultas UI periode 1995 sampai 1999 yang sebelumnya diangkat sebagai guru besar. Selepas purna tugasnya sebagai dosen di UI pada tahun 2005, beliau sempat mengajar di Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta dan sambil tetap menulis karya fiksi maupun non-fiksi. Sapardi Djoko Damono juga salah satu pendiri Yayasan Lontar. Sedikit informasi tentang Yayasan Lontar. Yayasan Lontar adalah organisasi independen dan nirlaba yang menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia agar bisa dinikmati oleh khalayak internasional dan sebagai dokumentasi untuk generasi mendatang. Sapardi Djoko Damono juga salah satu pendiri Yayasan Lontar. Sedikit informasi tentang Yayasan Lontar. Yayasan Lontar adalah organisasi independen dan nirlaba yang berkedudukan di Jakarta. Tujuan dari organisasi ini adalah mempromosikan sastra dan budaya Indonesia melalui penerjemahan karya-karya sastra Indonesia agar dapat diakses oleh khalayak internasional. Tujuan lain dari organisasi ini juga mengabadikan dokumentasi sastra Indonesia untuk generasi mendatang. Sastrawan penuh talenta ini memperoleh banyak penghargaan, di antaranya Cultural Award Australia 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia 1983, serta Asian Book Award 2018, dan masih banyak lagi penghargaan yang diperoleh beliau. Sudah banyak karya-karya dari Sapardi Djoko Damono. Ia tidak saja aktif menulis puisi, tetapi juga cerita pendek. Selain itu, ia juga menerjemahkan karya penulis asing melalui esai. Beberapa puisinya sangat populer seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulasi Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari.
Popularitas puisinya semakin meningkat setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan mahasiswanya di Universitas Indonesia. Salah satu album hasil musikalisasi tersebut adalah Dua Ibu, duet dari Reda dan Tatiana. Selain itu, Ananda Sukarlan juga melakukan interpretasi karya puisi Sapardi pada 2007. Musikalisasi puisi Sapardi ini dimulai pada tahun 1987 ketika beberapa mahasiswanya membantu program Pusat Bahasa membuat musikalisasi puisi karya beberapa penyair Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai upaya mengapresiasikan sastra kepada siswa SLTA. Kemudian terciptalah musikalisasi Aku Ingin oleh Arya Dipayana dan Hujan Bulan Juni oleh Umar Muslim. Musikalisasi Aku Ingin sempat diaransemen lagi oleh Dwiki Darmawan dan menjadi bagian soundtrack Cinta Dalam Sepotong Roti yang dibawakan oleh Ratna Oktaviani. Sastrawan legendaris ini meninggal pada 19 Juli 2020 dikarenakan sakit. Saya mengidolakan Sapardi Djoko Damono setelah saya mendengar dan melihat musikalisasi puisi Aku Ingin. Setelah itu, saya mencari tahu siapa pengarangnya dan ternyata itu Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan legendaris Indonesia. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam literasi.